Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqdibil aulad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabau sabilal rasyad. Allah ba'du. Dewan hadirin yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, baik atau buruknya nasib hidup suatu bangsa, bahkan agama di masa datang sangat bergantung pada kondisi akhlak generasi bangsa saat ini. Jika baik akhlak generasinya, maka akan baik pula masa depan bangsa. Dan jika buruk akhlak generasinya, maka akan buruk pula masa depan bangsa. Dan pembentukan akhlak generasi itu pasti harus berangkat dari pendidikan agama di lingkungan terkecil bernama keluarga. Namun sayang seribu sayang hadirin, saat ini masih ada orang tua yang hanya mementingkan kepentingan lahiriah daripada batiniah, mengutamakan kepentingan duniawiah daripada ukhrawiyah, sehingga yang lahir bukan lagi generasi anak soleh, ahli bukan ahli sholat tapi ahli maksiat, bukan yang tekun ibadah tapi generasi yang benar, bukan yang rajin mengaji tapi yang keluar aksi. Ini hadirin baru sebagian kecil potret bulan nasib anak-anak bangsa kita yang rapuh dari nilai-nilai agama dalam keluarga. Oleh karena itu, membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama dalam keluarga merupakan judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Billahi minasy syaithanir rajim.
Nan Maha Pengasih, pelimpah kasih, Maha Penyayang, pencurah sayang. Wahai insan-insan yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka yang maha pakarnya manusia waktu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut mengandung sifat aman yang terangkai dalam kalimat Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kaidah usul fikih menjelaskan al-aslu bil amri lil wujub. Pada asalnya suatu perintah menunjukkan arti wajib. Dengan demikian wajib kepada kita, saya, saudara, dan seluruh insan beriman agar menjaga diri, membina keluarga, termasuk anak-anak kita, agar terhindar dari segala api neraka. Itulah esensi penafsiran Imam Al-Nasrabuni dalam Subhanul Tafsir jilid 3 halaman 410, yakni ikhtaru anfusakum wasulu waswajakum wa awladakum min api mustaqim. Jagalah dirimu, pasanganmu, dan anak-anakmu dari api neraka yang panas membara. Sedangkan secara praktis, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 4 halaman 408 memberikan syarahan, yakni atibuhum wa alimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Alhasil ayat ini instruksi Allah kepada kita agar mendidik dan membina mereka supaya kelak menjadi generasi kuat, generasi hebat, generasi yang membuat bangsa lebih berkembang, generasi yang bermanfaat dunia dan akhirat, bukan generasi yang manja, sedikit-sedikit mengambil benda, akhlaknya tidak terjaga, nilai ramadnya banyak angka, mentalnya cuma bisa meminta. Sebab anak seperti itu tidak akan pernah membuat orang tua bangga, akan bisa mengangkat kemajuan bangsa. Hadirin sekalian, himpun pertanyaan, di manakah lembaga terbaik untuk anak-anak kita? Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 327 menjawab bahwa lembaga paling utama dan pertama guna mendidik anak-anak kita harus bermula dari keluarga, apalagi seorang ibu kepada anak-anaknya. Pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta syabban thayyiban ma'ruf. Ibu adalah sekolah. Jika dipersiapkan dengan matang, maka akan sanggup melahirkan
manfaatnya. Hadirin sekalian, pendidikan apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita? Sebagai jawabannya, pertama, pendidikan ilmu pengetahuan. Sebagaimana terangkai di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Insan beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan, tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Hadirin yang berbahagia, menurut asbabun nuzulnya, ayat ini diturunkan sebagai pembenaran Allah atas sikap Arab Badawi yang lebih memilih tafakuh fikih, memperdalam ilmu agama daripada ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud tafakuh fikih secara filosofis adalah memperdalam semua ilmu Allah, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Untuk itu hadirin, kita patut bersyukur dengan upaya pemerintah kita dengan dia terus meningkatkan taraf pendidikan di negeri ini dengan adanya program wajib belajar 9 tahun, sehingga tidak boleh ada anak-anak bangsa kita yang tidak punya pendidikan. Namun sayang, seribu sayang hadirin, saat
maut, yakni mulu auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wa wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahlah anak-anakmu sholat ketika mereka mencapai umur 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan sholat mencapai umur 10 tahun. Inilah hadirin yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. 1, ilmu, 2, sholat. Hal ini pula hadirin merupakan amal soleh yang akan mendatangkan pahala, sebagaimana terangkai di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 9. Bagi insan-insan beriman, bagi insan-insan yang beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpah ruah. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, uraian ini dapat disimpulkan untuk membangun generasi bangsa yang berkarakter. Kita harus menanamkan 2 hal kepada anak-anak kita. 1, didik anak-anak kita dengan ilmu, dan yang kedua, didik anak-anak kita dengan sholat. Sebelum berpisah, ada sebuah pantun. Di Batam ada Nagoya, di Bandung ada Cimawa. Jika bangsa ingin berjaya, didik anak-anak kita dengan ilmu dan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, indah sungguh karya seni ciptaan